Ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalin Bu ya. Jaga bener nih amalan, biar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah ridho kepada kita. Ya Bang Udin, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rezeki kasih kepada Allah, urusan serahkan penuh sama Allah, biar Allah nanti yang ngatur. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Tuh muslim keren begitu. Apa amalan itu yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, bertaubat kepada Allah. Bu, namanya manusia berbuat dosa lah, maksiat. Allah mengakui itu, tapi tobat ya, kan gitu. Ghafurur Rahim. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah jami'a, bertobatlah kamu semua kepada Allah semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah sayang orang beriman, makanya suruh bertobat semua dari dosa, dari salahan, dari maksiat kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah sayang sama kita, orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Bertobat dong pada Allah. Kamu berbuat salah, berbuat maksiat, Allah maklumi, tapi bertobat. Jangan terlena, tenggelam sama dosa, sama maksiat. Allah Ghafurur Rahim, sering saya ungkap, tapi jangan diulangi lagi. Istighfar, istighfar. Habis berbuat dosa istighfar sebulan, nggak putus tuh. Sebulan keduanya ngelakuin lagi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Semua yang ada di diri kita, nikmat sehat, bisa berjalan, bisa ibadah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri. Anak kita sehat, Allah kasih sehat tuh. Yakinlah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa usaha, badannya sehat, bisa cari nafkah untuk keluarga, Allah kasih tuh kesehatan kepada kita. Syukuri, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kami kesehatan ya Allah, bisa cari nafkah untuk keluarga. Banyak ngucapin alhamdulillah. Ya Bu, Bu, ngomong baik ini. Banyakin apa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa minum alhamdulillah, selesai minum baca alhamdulillah. Sebelum minum jangan baca alhamdulillah dulu. Sebelumnya baca bismillah. Aktivitas apapun, makan, minum,
berangkat kerja, cari nafkah, cari duit, langkah pertama bismillahirrahmanirrahim, pulang selesai di depan pintu alhamdulillahirabbil alamin. Tuh mukmin sejati gitu. Banyak ngucapin asma Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuru ni'matallah, dan syukurilah nikmat Allah. Kita sehat, istri sehat, anak sehat, cucu sehat, orang tua kita sehat, itu nikmat dari Allah. Duit sedikit nggak apa-apa, yang penting sehat. Mahal itu sehat. Jangan diartikan kalau nggak dapet duit kayak bukan nikmat itu. Jangan. Sehat semuanya keluarga itu nikmat dari Allah. Waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah in kuntum, jika kamu iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah kamu menyembah. Mana dong buktinya kalau kalian menyembah padaku, kata Allah. Syukuri dong nikmat yang dariku. Kurang lebih seperti itu. Allah besar. Ya Pak Haji lagi bersikap Pak Haji nih. Yang ketiga, apa amalan agar kita selamat dari azab Allah? Zuhud. Satu itu sering cerita itu Nasul Ibad, kalau bisa 70% akhirat lah, 30% dunia. Boleh 70% dunia tapi niatnya untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di dunia ini Bang Udin, semuanya itu harta, anak, istri, semuanya itu zinatan laha, hiasan dunia. Kalau nggak ada itu nggak indah. Maaf, rumah tangga nggak punya anak nggak indah itu. Makanya Allah nyatakan anak tuh biasa. Jangan sampai terlena harta, hiasan dunia. Allah menyatakan untuk apa adanya hiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa sih yang terbaik amal kebaikannya nanti? Nanti ditimbang di akhirat. Kita meninggal, ditimbang dari sana hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala, mana yang terbaik amal kebaikannya? Sehingga jelas ayat Al-Quran, faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini prinsipnya nih, prinsipnya. Siapa yang terberat amal kebaikannya, dari dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat, ada kebaikannya cuma sedikit, ringan. Fa ummuhu hawiyah. Bagaimana mungkin, Bu? Amal kebaikan kita bisa ringan. Kenapa? Allah setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Kenapa bisa ringan kebaikan kita? Berarti kan hampir nggak melaksanakan kebaikan tuh. Banyak dosanya berarti.
Perbuatan dosa satu dibalas satu, tapi ketika kebaikan Allah balas satu, balasannya 10 kali lipat. Kita bertanya, kenapa kok bisa ringan kebaikan kita? Satu kebaikan 10 pahala kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Hati-hati. Jangan sampai ringan gitu. Terledalah sama hiasan dunia, cari nafkah buat anak, lupa zikir, lupa baca Quran, sholat terlambat, cari duit sih buat anak, buat istri. Jangan sampai. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya keempat apa? Biar kita selamat dari azab Allah, ridho kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, senang. Usaha ini berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Usaha ini sudah nawari sana sini, pulang dapat segitu, alhamdulillah. Gitu. Jangan geluh. Boleh ngelulah malam-malam, sepertiga malam, sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Tidak mudah mengeluh atas pemberian Allah, menerima yang Allah berikan kepada kita. Kita ketika musibah misalnya, namanya hidup, saya sering ngomong, pasti akan terkena musibah. Apa? Sabar, sambil tawakal kepada Allah, doa, usaha. Tugas kita kan doa, usaha, dikabul, serahkan sama Allah. Masalah berat di rumah, doa kepada Allah, usaha, solusinya sudah, serahkan sama Allah, keputusannya nanti. Itu muslim. Usah ngeluh, cukup ngeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam tahajud, ya Bang Adin, ada masalah apapun ngeluh sama Allah, tahajud tuh. Bang Adin lebih tahu kayaknya, karena bareng sama Ustadz Ade. Ustadz Ade kan pasti ngarahin. Yang kelima, apa amalan biar kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus ikhlas. Dalam surat Al-Baqarah 165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Apa tamam? Asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah, lebih mengedepankan Allah. Ya boleh cinta anak, cinta istri boleh, jangan full. Nanti kirian kita disakiti lah, sakit dah. Mikiri anak istri, cintai full sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta sama anak, cinta sama Allah dikit berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah nih 165, walladzina amanu. Saya ulang lagi nih, asyaddu hubban lillah, asyaddu sangat besar, sangat apa baji, asyaddu ketol lah hatinya itu, lebih condong kepada Allahnya, lebih besar.
Apa sih? Lebih keras menempel di hati cinta itu pada Allah. Itu ini ayatnya. Makanya kan jangan cintai istri 100% jangan. Anak khawatir apa? Nanti menyakiti kita. Dah. Istri selingkuh itu udah cinta banget deh. Aduh, stres, depresi. Cinta apa sama anaknya ngelawan, itu stres jadinya. Yang terakhir, dua lagi, mohon maaf ya, dua lagi, agak panjang. Apa amalan berikutnya? Bersabar atas semua musibah. Saya bolak-balik ngomong nih. Bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Al-Baqarah 153, usah saya terjemahin, udah hafal. Saya bolak-balik nih bahas ini. Dalam surat Ali Imran 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah cinta sama orang yang sabar. Jangan mulutnya saja saya bersabar kepada Allah, marah-marah, ngeluh. Buktikan kalau sabar, ngeluh, marah-marah bos. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang tuh, cinta, demen sama orang yang sabar. Wa tamam. Ciri orang sabar apa tamam? Di dalam Quran, setiap ada musibah yang menimpanya, ia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan yang pertama itu orang sabar tuh. Kita milik Allah, apapun yang Allah kehendaki untuk kita, ya sudah terima. Kita ada di dunia ini karena kehendak Allah. Terserah dong yang menghendaki, mau diuji inilah. Kita milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada orang mati doang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menyatakan tuh sabar ada musibah. Kita terima musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi. Terakhir apa kira-kira Pak Nasrul terakhir? Jadi Pak Nasrul bilang tuh, amalan agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, Pak, banyakin istighfar. Saya bolak-balik aja ini. Tolong diamalin. Istighfar banyakin, terutama kapan Bang Udin? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur tuh banyakin loh, ribuan kalau perlu istighfar. Tapi ingat, jangan lisannya saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hatinya kemana-mana. Ini dagang kemana ini? Payuran lama kali ya. Mulutnya istighfar. Itu gak nyatu namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 199. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirullah. Mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Tuh jelas dah. Dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini Nabi Muhammad disuruh istighfar, apalagi kita. Nabi Muhammad kemudian
dijamin dosanya itu, yang mau diperbuat sudah Allah ampuni itu. Tapi di dalam surat Muhammad 19, wastaghfir li zambika, kata Nabi Muhammad, walil mu'minina wal mu'minat, hei orang yang beriman, istighfar kepada Allah. Dan terakhir Az-Zariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau bisa nih istighfar di waktu-waktu sahur itu Allah acungin jempol itu, menyanjung orang-orang yang istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.